Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kak Rawana. Di video kali ini saya akan memperbaiki TV Samsung dengan kerusakan mati total, tidak ada lampu indikator yang menyala, jadi dia tidak ada tanda kehidupan. Oke, kita akan cek dan analisa apakah kerusakannya sama seperti di video-video sebelumnya. Dan kenapa sih dengan TV Samsung kerusakannya seperti ini aja? Baik, kita akan lihat dan kita analisa bagian mana yang bermasalah. Apakah sama di bagian dioda atau di bagian IC EEPROM? Oke, itu nggak segampang yang saya katakan ya. Kita coba analisa bareng-bareng sambil belajar. Jadi tonton terus dan jangan di skip. Oke, ini adalah TV Samsung dengan ukuran 32 inci. Dengan kerusakan tidak ada lampu indikator yang tampil sama sekali. Oke, kita coba colokan dan ini di mana lampu indikator. Nah, di sini biasanya ada kedip-kedip merah, tapi ini tidak ada sama sekali. Dan di sini untuk serinya itu 32 berapa ini ya? Nih 32F H4003. Nah, jadi ini sering banget di TV ini kerusakannya, apakah sama atau tidak? Kita coba analisa dan kita ukur dulu. Untuk sebelum kita membongkar, kita ukur dulu bagian steker colokannya ini. Nah, ini tegangannya ada di 220-an. Ini LED indikator tidak ada menyala. Oke, kita bongkar aja ya langsung. Saya akan bongkar. Di sini sudah saya skip. Dan kita bongkar bagian blok-bloknya. Ini bagian mainboard. Apakah bagian mainboard yang rusak? Bisa kemungkinan mainboard rusak, jebol, dia ini protek dan mati. Itu bisa. Ini bagian power supply-nya, kita fokus di bagian ini dulu ya. Kita coba colokkan ke listrik PLN. Apakah bagian ini yang bermasalah atau mainboardnya? Nah, di sini yang perlu kita ukur yang pertama itu tegangan di kapasitor Elco 300 volt. Kita colokkan ke listrik PLN dulu. Ini jangan dipegang ya, bahaya banget ini tegangannya di kapasitor ini yang biru ini. Ini gede banget tegangannya, tangan bisa terbakar. Kita ukur pakai DC pol. Di sini seharusnya ada tegangan 300 sekian. Oke, ini kita anggap dulu di bagian primernya ini itu normal ya. Kemudian kita fokus di bagian outputnya ini. Output sekundernya yang menuju ke mainboardnya. Kalau ini bisa dipegang, nggak apa-apa. Kita ukur seharusnya ada tegangan 12 volt sampai 13 volt di dioda ini. Diodanya ini di paralel ya, ingat. Plus dan min itu jadi satu. Kemudian kita lepas dulu bagian soket ke mainboard. Apakah mainboard yang rusak menyebabkan tegangan di sini protek dan drop? Oke, ternyata mati, nggak ada problem. Di sini kita coba dulu nyalakan colokannya, kita cabut dulu dan saya akan mengukur menggunakan apometer apakah dia short. Jika ini bunyi bolak-balik berarti short. Oke, di sini dia short tegangannya. Nah, di sini short tegangannya. Dia bunyi keduanya. Penyebab dia short itu apakah bagian mainboard yang menyebabkan atau memang karena kualitas yang rusak? Kurang bagus. Nah, di sini kita potong dulu untuk menganalisa bagian mana yang rusak. Apakah salah satu yang problem atau tidak? Nah, ini nggak rusak, nggak ada bunyi, nggak nge-short. Nah, yang ini yang rusak. Tapi yang tanpa bunyi tadi itu kemungkinan juga rusak. Nanti saya akan ukur pakai mode dioda. Ini pakai mode buzzer aja. Biasanya ini kita solder langsung satu aja dan kita nyalakan, itu TV menyala. Tapi itu nggak rekomen, harus keduanya diganti dan pakai dioda yang lebih gede. Nah, ini kita cek tipenya SB5150. Itu artinya 5 ampere 150 volt. Jadi dioda ini sebesar 5 ampere dan tegangan maksimalnya itu 150 volt. Jadi dua dioda ini 10 ampere karena dia di paralel. Nah, ini nge-short dia. Penyebabnya dia short atau rusak. Satu, panas, dan
memang umur. Oke, biasanya ini jika disolder, kalau tidak rusak ya, TV pasti menyala. Semoga aja bagian primer yang ada kapasitor elko besar itu tidak rusak karena ini ngesot. Ini kita coba solder dan kita nyalakan apakah TV-nya nyala atau sebaliknya, atau rusak ini diodanya. Baik, di sini sudah saya solder. Saya akan coba nyalakan TV-nya dan kita ukur apakah ada tegangan yang keluar dari SMPS atau power supply ini. Baik, tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, itu belum fix berarti. Saya akan coba lepas dan kita ukur dulu bagian diodanya ini. Kita cek tegangan outputnya apakah ada tegangan 12 volt atau tidak. Baik, di sini tidak ada tegangan sama sekali. Kemudian ini kita lepas, apakah ada keluar tegangan atau tidak. Dan ternyata tidak ada keluar sama sekali. Berarti ini belum fix. Kita coba ukur diodanya, kita lepas. Karena dia tadi nggak short ya. Baik, saya akan bongkar dulu bagian SMPS-nya. Ini udah fix satu rusak. Sebelum kalian melepas bagian SMPS-nya, kita ukur dulu tegangan di kapasitor ini. Nah, kalian bisa lihat tegangannya itu 300 kurang 200-an. Jadi kita wajib sortin ini. Nah, jadi seperti itu. Hati-hati ya. Jika kalian tidak hati-hati, kulit kalian akan terbakar dan sakit sekali. Oke, di sini ternyata dioda ini sudah putus. Dia bukan nge-short lagi, sudah putus dia, udah rusak. Dia tidak ada terhubung sama sekali dan juga tidak ada hambatan. Seharusnya itu ada hambatan sekitar berapa ya? Biasanya di sini tertulis 200 sekian tapi nggak ada. Baik, saya akan mengganti bagian diodanya menggunakan tipe yang lain yang lebih gede agar TV-nya lebih awet nyalanya. Saya akan pakai dioda kayak transistor seperti ini. Nah, ini MBR 2060. Itu artinya 20 ampere 60 volt. Kenapa tegangannya lebih kecil, Bli? Nggak apa-apa, karena tegangan outputnya ini itu hanya di 13 volt. Jadi masih sisa banyak. Yang penting ampernya itu gede, 20 ampere ini loh. Itu gede banget. Caranya itu kita tekuk kaki 1 dan kaki 3 kita jadikan satu karena di dalam dioda ini udah ada 2 dioda yang di paralel. Jadi seperti ini. Ini output yang di tengah-tengah. Yang pin setiap sisi kanan dan sisi kiri itu adalah bagian input dari trafo. Jadi seperti itu. Jangan sampai terbalik cara masangnya. Nanti mainboard dan SMPS kalian terbakar. Jadi caranya cukup gampang sekali masangnya. Jadi seperti ini. Saya akan jadikan satu dulu yang ada tanda garis-garis putih itu. Kita sambungkan ke bagian pin dioda yang di tengah. Jadi seperti itu. Nah, ini kita satukan karena ini di paralel. Jadi ini saya rubah ya, saya tekuk pin 1 dan pin 3 itu jadi satu. Yang pin tengah itu dia tidak dijadikan satu, itu sebagai output nanti. Output plus. Jadi seperti ini kalian bisa lihat. Saya akan menyolder dulu kaki dioda yang di tengah dengan dioda yang ini. Yang ada garis putih itu. Kalian bisa lihat. Ada tanda 13 volt. Itu bagian tengah. Kemudian yang bagian pin 1 dan pin 3 atau pin setiap sisinya itu kita jadikan satu ke bagian yang ini. Ini kita jadikan satu dulu karena ini paralel. Nah,
Nanti saya akan tambahkan mungkin kabel, mungkin pakai kaki komponen dan lain-lain, itu bisa bebas. Nah, saya pakai komponen kaki dari LED ini, nggak apa-apa, biasa. Kita solder seperti ini, kita satukan, jangan sampai short ya antara pin-pin yang lain agar tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal. Itu rugi nanti kalau nyerpis. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, ini beda ya, nggak apa-apa. Yang penting fungsinya itu ini loh, lebih bagus dan lebih gede ampernya. Pakai yang lebih gede agar TV lebih awet nyala. Oke, kita coba colokkan dan kita nyalakan. Apakah tegangan 13 voltnya keluar? Seharusnya keluar. Kita lihat lampunya. Nah, LED indikator menyala normal. Itu menandakan TV menyala. Kita lihat dan kita... Oke, gambar sudah menyala. TV sudah menyala normal. Dan caranya sangat cukup mudah. Tapi yang belum pernah mengambil TV jangan anggap mudah ya. Kita belajar sesama teknisi, entah kalian itu mau mengotak-atik, silahkan. Tapi jangan salahkan saya. Saya bilang gampang itu nggak gampang seperti di video ya. Perlu ya kita belajar bareng-bareng lah. Oke, baik, saya akan ukur tegangannya. Apakah tegangannya sudah sesuai 12-13 volt? Ini panaskah? Tidak. Tidak panas karena dia pakai dioda yang lebih gede, jadi aman aja. Baik, di sini saya akan ukur tegangannya, jangan sampai konslet ya. Seharusnya ada tegangan di berapa ya? 12,8, hampir 13 volt. Oke, itu wajar. Nah, ini nggak panas juga. Jadi seperti inilah cara memperbaiki TV Samsung dengan keadaan mati total. Ini hanya salah satu, tidak semua bisa dipraktekkan sama. Gejalanya sama, tapi kerusakannya itu pasti beda-beda. Oke, sekian dari Daya Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Daya Teknik. Thank you.